Selamat pagi sahabat Petra, apa kabar? Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Bundong, Bantul. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan menghayati dan merenungkan embun pagi. Edisi hari Sabtu 29 Mei tahun 2024 melalui bacaan Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Saya hantar. Selamat pagi, Tuhan yang baik. Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Betapa Tuhan menyayangi dan mengasihi kehidupan kami. Terbukti kasih-Mu nyata. Setelah tadi malam, dalam tidur lelap semalam kami, Tuhan menjaga. Dan pagi ini Tuhan memandangkan kami dalam keadaan yang baik, tiada sesuatu kekurangan apapun. Kami akan menjalani dan memulai aktivitas serta pekerjaan di hari ini dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Untuk itu mohon berkat pertolongan Tuhan. Dan damai sejahtera dari Kristus merintah di dalam hati kami. Tuhan, sekali lagi kami akan menghayati dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati, pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih nanti, Engkau membuat kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan ini Tuhan urapi. Dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian sahabat Petra, bacaan hari ini. Berbagilah kita semua yang tidak hanya berhenti membaca, tetapi juga mengupayakan diri dan berusaha untuk menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. Judul embun pagi hari ini yaitu
Nilai diri ada di lidah. Nilai diri ada di lidah. Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala orang itu menilai seseorang dari siapakah orang itu berbicara. Atau orang yang memiliki kedudukan, orang yang berstatus sosial tinggi, itu akan dipandang orang lebih dari yang lainnya. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang berkata-kata di depan orang banyak, orang ini merupakan tokoh yang begitu penting, tokoh yang begitu disegani, akan berbeda dengan orang yang sebagai rakyat biasa, masyarakat biasa. Orang akan menyegani orang yang memiliki jabatan atau orang yang tokoh tersebut daripada orang yang biasa. Ketika orang sebagai tokoh tadi berbicara di depan orang banyak, orang pun biasanya akan menaruh perhatian lebih kepada tokoh tersebut. Pun demikian dengan bacaan kita hari ini tentang siapa yang berbicara di depan orang banyak. Diceritakan dalam teks hari ini, Yesus yang sedang mengajar di daerah Kapernaum, kota Galilea. Betapa orang banyak mengagumi ajaran-ajaran yang Yesus lakukan. Dan pada saat Yesus melakukan pengajaran, di dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan setan. Dan orang yang dirasuki setan itu berteriak dengan keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang tidak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Menariknya dalam teks hari ini, setan yang merasuki seseorang tadi mengenal siapa pribadi Yesus. Terbukti dari pengakuan dari si setan tadi. Bahkan si setan mengucapkan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ternyata tidak hanya orang banyak yang takjub dengan ajaran Yesus. Nampaknya si setan juga mulai takjub dan mengakui siapakah Yesus itu. Hal yang menarik di sini, pengakuan dari si setan yang merasuki seseorang tadi, pengakuan dalam dirinya tentang Yesus. Lalu Yesus mengertiknya dan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Menghardik itu semacam menghentak dengan suara yang keras. Lalu setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ini hal menarik kedua, bahwa si setan tidak menyakiti orang yang dirasukinya. Dan semua orang takjub akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang itu mengatakan betapa hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan sejak itu nama Yesus dan berita tentang Yesus tersebar di daerah-daerah di sekelilingnya. Akhirnya orang-orang pun mengakui Yesus memiliki kuasa. Apa yang Yesus katakan, ucapkan, benar-benar membuat orang menaruh hormat kepada Yesus.
Dalam kehidupan sehari-hari pun, seperti dalam contoh yang saya katakan tadi di depan, nilai diri ada di lidah. Orang melihat bagaimana cara kita berbicara. Orang melihat bagaimana cara kita menyampaikan. Orang akan menilai kita dari apa yang kita ucapkan ke orang lain. Jika kita adalah sebagai murid-murid Kristus, sebagai Tuhan, maka perkataan, maka tutur kata yang kita sampaikan ke orang lain adalah tutur kata yang baik, yang membangun, yang positif, yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Tetapi kadangkala kita lupa, kadangkala kita dengan tidak sadar bahwa ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, tutur kata yang kita sampaikan, menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Tetapi melalui bacaan hari ini, kita belajar dan meladan apa yang Yesus lakukan. Dengan penuh kewibawaan dan penuh kebijaksanaan, kita belajar untuk bertutur kata dengan penuh wibawa dan kebijaksanaan kepada siapapun orang tanpa memandang orang tersebut. Karena jaminan diri kita ada di dalam setiap tutur kata yang kita sampaikan kepada orang lain. Selamat untuk menjadi pribadi dengan tutur kata yang penuh wibawa dan kebijaksanaan, dengan tanpa melihat dan membeda-bedakan orang lain, siapapun lawan bicara kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami, bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami hayati dan renungkan bersama. Bila sabda-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan kami, bagaimana kami melanjutkan kehidupan kami, terkhusus di dalam kami berkata-kata, bertutur kata dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan penuh kebijaksanaan dan penuh wibawa, berhati-hati dalam bertutur kata. Mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Kami akan memulai aktivitas hari ini Tuhan berkenan memberkati. Mohon ampun di dalam kami menghayati merenungkan sabda-Mu hari ini. Terhadap dosa kesalahan yang tidak berkenan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini, embun pagi. Selamat menghayati dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.